Gelombang panas ekstrim melanda Eropa Selatan. Senat Amerika Serikat batasi wewenang Trump terkait Iran. Gurita Cherry jagokan Korea Selatan di Piala Dunia. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Sorotan Dunia kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi dari dunia internasional. Dan berikut kita awali Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari badai dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah di Rusia dan menyebabkan kerusakan luas pada permukiman warga. Rekaman video menunjukkan pusaran angin besar mendekati kawasan hunian sebelum meninggalkan jejak kerusakan. Video rekaman amatir memperlihatkan badai kuat bergerak menuju kawasan permukiman di wilayah Ural, Rusia. Angin kencang menyapu berbagai bangunan dan infrastruktur di daerah tersebut. Terlihat juga petugas penyelamat mengevakuasi korban terluka serta bangunan yang mengalami kerusakan parah. Pohon-pohon tumbang juga terlihat menutup sejumlah area. Pihak berwenang melaporkan 124 rumah hancur dan lebih dari 5.000 rumah di kota Kusva dan desa Barangchesko sempat mengalami pemadaman listrik. Selain itu, sedikitnya 16 orang mengalami luka-luka akibat terjangan badai dan sedang mengalami perawatan medis. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Sementara pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat dan terus melakukan perbaikan jaringan listrik yang terdampak. Warga yang kehilangan tempat tinggal untuk sementara dapat mengungsi di pos penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan peringatan keras mengenai dampak perubahan iklim saat berpidato dalam konferensi iklim di London di tengah gelombang panas yang melanda Inggris. Berbicara dalam konferensi iklim di London, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyorot kondisi cuaca ekstrim yang tengah melanda berbagai belahan dunia. Dengan merujuk pada lagu legendaris London Calling milik grup musik The Clash, Guterres menyatakan bahwa London saat ini bukan hanya memanggil, tapi sedang terbakar oleh panas ekstrim. Pernyataan itu disampaikan saat suhu di ibu kota Inggris mencapai 34 derajat Celcius, menjadi hari terpanas tahun ini dengan potensi kenaikan suhu lebih lanjut. Guterres mengingatkan bahwa dunia baru saja melalui 11 tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Menurutnya, bencana iklim kini terjadi lebih sering, lebih merusak dan menimbulkan biaya yang semakin besar. Ia juga menyinggung fenomena El Nino yang dinilai dapat memperburuk kondisi cuaca global, meningkatkan suhu, mengganggu sistem pangan dan air, serta memberikan dampak paling besar bagi kelompok rentan. Sementara itu, gelombang panas di London telah menyebabkan gangguan aktivitas publik. Rekaman video menunjukkan warga dan wisatawan memadati kawasan Leicester Square untuk mengisi ulang botol air minum mereka di tengah cuaca yang menyengat. Otoritas kereta api menghimbau masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak mendesak. Sementara lebih dari 300 sekolah dilaporkan ditutup akibat suhu ekstrim. PBB kembali menegaskan pentingnya langkah global untuk menekan dampak perubahan iklim. Di tengah meningkatnya frekuensi gelombang panas dan cuaca ekstrim, negara-negara dunia didorong untuk mempercepat transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah negara di Eropa Selatan. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius memaksa warga dan wisatawan mencari berbagai cara untuk mendinginkan diri di tengah terik matahari yang menyengat. Suasana berbeda terlihat di kota Roma, Italia dan Sevilla, Spanyol saat gelombang panas besar pertama musim panas melanda kawasan Eropa Selatan. Di Roma, warga dan wisatawan memadati air mancur umum untuk mengisi botol minum, membasuh wajah hingga menyiramkan air ke tubuh mereka demi meredakan panas. Sebagian orang memanfaatkan kipas portable
Sementara yang lain memilih berteduh di area teduh untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski demikian, tidak semua orang menghindari panas. Beberapa wisatawan justru tetap menikmati cuaca cerah dan berjemur di bawah terik matahari. Sementara itu di Sevilla, Spanyol, suhu mencapai sekitar 38 derajat Celcius dan diperkirakan terus meningkat mendekati 40 derajat. Warga dan turis terlihat berjalan dengan payung, mengantri di air mancur umum, serta beristirahat di bawah pohon dan area bernaung untuk mengurangi resiko dehidrasi. Minuman dingin dan es krim menjadi pilihan favorit banyak orang untuk melawan cuaca panas yang menyelimuti kota tersebut. Peringatan cuaca merah telah diterbitkan di Italia, Prancis, Spanyol, dan Inggris, seiring meningkatnya resiko gangguan kesehatan akibat suhu ekstrim. Badan Meteorologi Spanyol menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh massa udara sangat panas yang menyelimuti semenanjung Iberia dan sekitarnya. Para ahli memperkirakan suhu tinggi masih akan bertahan dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat di wilayah Eropa Selatan dihimbau tetap waspada terhadap resiko dehidrasi, kelelahan akibat panas, dan gangguan kesehatan lain yang dapat muncul selama gelombang panas berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim memaksa Menara Eiffel di Paris ditutup lebih awal dari jadwal biasa. Keputusan ini diambil saat suhu di sejumlah wilayah Paris menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Rekaman menunjukkan para wisatawan berkumpul di depan Menara Eiffel setelah pengelola menghentikan akses pengunjung sejak pukul 4 sore waktu setempat. Sejumlah papan pengumuman terpasang di area pintu masuk untuk memberitahukan penutupan lebih awal akibat kondisi cuaca panas ekstrim yang menyentuh 40 derajat Celcius. Seorang wisatawan asal Amerika Serikat mengaku terkejut karena sudah merencanakan kunjungan sehari penuh namun tidak sempat masuk ke kawasan menara. Wisatawan lain yang baru pertama kali datang ke Paris mengaku kecewa, namun menilai keputusan penutupan tetap dapat dipahami demi keselamatan pengunjung. Di sisi lain, sejumlah warga mendukung langkah tersebut karena Menara Eiffel merupakan lokasi yang selalu dipadati pengunjung dan beresiko menimbulkan gangguan kesehatan saat cuaca panas ekstrim. Pengelola Menara Eiffel menyatakan seluruh pemegang tiket yang terdampak penutupan akan menerima pengembalian dana secara otomatis. Prancis saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang menjangkau sebagian besar wilayah negara. Otoritas meteorologi setempat telah menempatkan sejumlah departemen dalam status siaga suhu tinggi dengan kondisi panas ekstrim yang meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kebakaran, serta memberi tekanan pada infrastruktur dan aktivitas publik. Pemerintah juga menghimbau warga untuk membatasi aktivitas luar ruangan dan menjaga asupan cairan selama periode cuaca panas berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan burung kaki biru atau blue-footed boobies ditemukan mati dan dalam kondisi lemah di sepanjang pesisir Thames, Peru Utara. Fenomena ini memicu kekhawatiran nelayan dan ahli yang menilai kenaikan suhu laut telah mengganggu rantai makanan di wilayah tersebut. Rekaman video menunjukkan burung-burung terdampar di tepi pantai dalam kondisi kelelahan dan tidak mampu kembali terbang ke laut. Meteorologi dari Layanan Meteorologi dan Hidrologi Nasional Peru atau SENAMHI, Fabrico Fabian menjelaskan bahwa burung tersebut mengalami malnutrisi berat akibat berkurangnya ikan sebagai sumber makanan utama. Kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan suhu perairan yang dipengaruhi fenomena El Nino pesisir. Burung kaki biru biasanya berburu ikan kecil di dekat permukaan laut. Namun ketika suhu air meningkat, ikan akan berpindah ke perairan yang lebih dalam atau menjauh dari garis pantai sehingga sulit dijangkau oleh burung laut. Nelayan setempat menyebut burung-burung kini terpaksa mendekat ke darat dan juga bertahan di atas batuan karena tidak menemukan mangsa di perairan biasa. Suhu perairan di lepas pantai Tumbes saat ini berada 1 hingga 3 derajat Celcius di atas rata-rata musiman dan diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Para ilmuwan menilai perubahan pola makan dan perilaku burung laut menjadi salah satu indikator awal tekanan terhadap ekosistem laut, termasuk perubahan arus, penurunan stok ikan, dan dampak pemanasan perairan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di tengah hancurnya infrastruktur akibat perang di Gaza, seorang penjual buku berupaya menjaga semangat literasi tetap hidup. Dengan memanfaatkan sebuah tenda sederhana, ia menyulapnya menjadi toko buku sekaligus ruang belajar bagi masyarakat yang terdampak konflik. Dan berikut kita simak kisah lengkapnya.
Muhammad Saad, seorang penjual buku yang telah menekuni profesi ini selama 35 tahun, kehilangan rumah dan koleksi bukunya saat perang melanda Gaza. Rumahnya di Beit Lahia, wilayah utara Gaza, hancur akibat serangan, memaksanya mengungsi ke berbagai tempat sebelum akhirnya menetap di Deir al-Balah. Meski demikian, Saad tidak menyerah. Ia kembali ke reruntuhan rumahnya untuk menyelamatkan buku-buku yang masih bisa digunakan. Buku-buku yang berhasil diselamatkan kemudian dikumpulkan dan disusun di dalam tenda sewaan yang kini berfungsi sebagai toko buku sederhana. نزحت عدة مرات وعدة مناطق وآخر حاجة نزحت في دير البلح. فأما نزحت في دير البلح رجعت على بيت لاهيا أشوف البيت، لقيت البيت مهدوم والمكاتب رايحة كلها. فحاولت أخذ من تحت الردم وأسحب من تحت الردم. تعبت لما حصلت من تحت الردم الكتب هذه، ولحتى الآن بجيب من تحت الردم كتب، وجمعنا الكتب هذه وتأجرت الخيمة هذه عشان أعملها مكتبة. والحمد لله سويت مكتبة هنا في الخيمة، وهيني قاعد بكون فيها شوي شوي، بجيب من تحت الردم وبحط في الخيمة هذه. Saad mengaku tidak mampu menyewa toko dengan harga yang terjangkau, sehingga tenda menjadi satu-satunya pilihan untuk melanjutkan usahanya. Baginya, menjual buku bukan hanya soal mencari nafkah, tetapi juga menjaga warisan pengetahuan dan budaya membaca agar tidak hilang di tengah konflik. أنا بقول لأي إنسان بحب الكتب وبحب حياة الكتب وبهتف في الكتب يجيني يقف معايا يدعمني للكتب، نوقف مع الشباب مع النساء اللي تقرأ تفهم الكتب. الكتاب حياة إنسان، فلازم نحافظ على هذا الكتاب. فأنا بدي ناس تشاركني تقف معايا لأجل نحافظ على الكتاب هذا، مش نرميه في الشارع، مش نهتل في اللي فيه. Upaya Muhammad Saad menjadi simbol bahwa di tengah kehancuran akibat perang, harapan dan pengetahuan masih dapat tumbuh melalui lembar-lembar buku yang berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berkumpul di Okinawa, Jepang untuk memprotes keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan 81 tahun berakhirnya pertempuran Okinawa. Para demonstran membawa spanduk dan plakat bertuliskan pesan anti perang serta tuntutan agar seluruh pangkalan militer Amerika Serikat dipindahkan dari Okinawa. Aksi berlangsung di tengah pengamanan ketat polisi dan dihadiri ribuan peserta yang juga mengikuti upacara peringatan korban pertempuran Okinawa. Demonstran menilai kehadiran militer Amerika Serikat dalam seragam pada acara peringatan tersebut tidak sesuai dengan semangat perdamaian yang menjadi tujuan utama peringatan korban perang. 米軍がこの戦争で犠牲になった人たちを弔う慰霊の日に軍服を着て慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うんです。今日は平和を願う日、戦争をなくす日なのに来るにしても軍服を取って私服で慰霊に来るんだったら分かるんですけど、軍隊として慰霊祭に来るのはふさわしくないと思うので。Para aktivis juga mengkritik pemerintah Jepang yang dianggap terus mempertahankan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Okinawa dengan alasan keamanan regional. Hingga saat ini, Okinawa menampung sekitar 70% lahan yang digunakan khusus oleh pasukan Amerika Serikat di Jepang. Aksi ini menegaskan kembali tuntutan sebagai warga Okinawa agar pulau mereka tidak lagi menjadi tumpuan kekuatan militer dan dapat berfokus pada perdamaian serta kehidupan masyarakat sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jaringan kereta api Jerman sempat lumpuh secara nasional akibat gangguan sistem teknologi informasi. Insiden ini menyebabkan ribuan penumpang terdampak dan layanan kereta terhenti di berbagai wilayah. Operator kereta Jerman Deutsche Bahn mengkonfirmasi terjadinya gangguan pada sistem komunikasi GSMR yang digunakan untuk menghubungkan masinis dengan pusat kendali operasi. Akibat gangguan tersebut, kereta-kereta ditahan di stasiun
dan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan demi menjaga keselamatan operasi. Menunjukkan sejumlah penumpang terdampak karena layanan kereta terhenti dan jadwal perjalanan terganggu. Pihak Deutsche Bahn menyatakan penyebab gangguan berhasil diidentifikasi. Sekitar 90 menit setelah insiden pertama kali dilaporkan, para teknisi kemudian diterjunkan untuk memulihkan sistem. Sebagai bentuk kompensasi kepada penumpang, perusahaan menyediakan voucher taksi dan akomodasi hotel bagi mereka yang memerlukan. Sekitar 2 jam setelah gangguan terjadi, sebagian layanan mulai beroperasi kembali. Namun keterlambatan dan pembatalan perjalanan masih berlanjut hingga malam hari. Insiden terbaru ini kembali menyorot tantangan yang dihadapi jaringan kereta Jerman. Dan selama bertahun-tahun bergulat dengan infrastruktur menua, kebutuhan pemeliharaan besar, dan tingginya tingkat keterlambatan layanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepanikan melanda sebuah sekolah menengah di kota Tacloban, Filipina setelah insiden penembakan yang menyebabkan 3 orang tewas dan sekitar 20 orang lainnya terluka. Peristiwa ini memicu evakuasi besar-besaran dan pengamanan ketat di lingkungan sekolah. Hello sir, good morning. Seperti inilah suasana panik di area sekolah saat siswa dan staf berlari menyelamatkan diri ke berbagai arah. Sejumlah korban terlihat dievakuasi oleh petugas dan warga menuju ambulans yang telah disiagakan di lokasi kejadian. Pasukan keamanan segera mengamankan kawasan sekolah serta membantu proses evakuasi para siswa dan tenaga pendidik. Menurut kepolisian setempat, 3 siswa meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu 15 orang mengalami luka tembak dan sejumlah lainnya terluka saat berupaya menyelamatkan diri. Pihak berwenang belum mengungkap identitas korban maupun terduga pelaku karena seluruhnya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi menyebut 2 terduga pelaku berusia 14 dan 15 tahun merupakan siswa di sekolah tersebut. Penyidik masih mendalami motif penembakan setelah kedua terduga pelaku dilaporkan mengaku menjadi korban perundungan atau bullying. Menyikapi insiden ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan menyeluruh serta mendorong peningkatan sistem keamanan di sekolah-sekolah. Polisi menyatakan insiden penembakan di lingkungan sekolah merupakan kasus yang jarang terjadi di Filipina. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang perempuan bernama Shia Goyal nekat mendorong tunangannya ke jurang dekat benteng Lohagat, India hingga tewas. Pelaku diketahui bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membunuh korban dan menyamarkan kejadian sebagai peristiwa kecelakaan. Seorang pria tewas mengenaskan di jurang dekat benteng Lohagat, India. Korban bernama Ketan Agrawal, 26 tahun, warga Gahunje, distrik Pune, dilaporkan terjatuh saat sedang mendaki bersama tunangannya. Belakangan diketahui Agrawal merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan sang tunangan, Shia Goyal, bersama selingkuhannya bernama Chetan Babulal Chowdhury. Dalam pengakuannya kepada petugas kepolisian setempat, Shia Goyal hendak melakukan foto prewedding bersama korban ke Bali. Keduanya harus mengubah rencana ketika korban menyadari paspornya hilang saat tiba di Bandara Mumbai. Belakangan diketahui pelaku menyembunyikan paspor korban agar pembunuhan berjalan sesuai rencana. Ayah korban menyebut tidak ada kesedihan yang terlihat dari wajah pelaku saat jenazah diantar ke keluarga. Diketahui korban merupakan direktur sebuah perusahaan real estate dan juga pendaki yang andal. Sementara di media sosial beredar video saat korban Agrawal memberikan sejumlah kejutan spesial untuk sang tunangan saat ulang tahun sebelum hari kematiannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Senat Amerika Serikat membatasi wewenang Trump terkait Iran. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia.
Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari dinamika politik Inggris memanas setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengunduran dirinya. Para menteri kabinet terlihat menghadiri pertemuan pertama di Downing Street sehari setelah pengumuman tersebut di tengah desakan publik agar pemerintah menggelar pemilu baru. Mr. Miliband, how come Donald Trump knew about Starmer's departure before you did? Rekaman video menunjukkan para menteri kabinet berjalan memasuki Downing Street untuk mengikuti rapat pemerintah pertama pasca pengumuman pengunduran diri Keir Starmer sebagai Perdana Menteri Inggris. Terdengar pula pertanyaan wartawan yang juga menyinggung unggahan Donald Trump di media sosial sehari sebelum pengunduran diri Starmer diumumkan secara resmi. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut Starmer akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Saat memasuki kawasan tersebut, sejumlah warga juga terdengar meneriakan pertanyaan mengenai pemilu dan masa depan kepemimpinan negara. Morning, Mark. Morning, Minister. When's the election? Do you not trust the British people? Starmer mengumumkan keputusannya untuk mundur pada Senin dan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sementara hingga Partai Buruh menunjuk penggantinya. Mantan Wali Kota Greater Manchester, Andy Burnham, kini menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Starmer setelah menyatakan kesiapannya maju dalam kontes kepemimpinan Partai Buruh. Sejumlah pengamat dan media Inggris menilai pemerintah baru nantinya dapat menghadapi tekanan untuk meminta mandat langsung dari rakyat melalui pemilu dini, meskipun secara konstitusional hal tersebut tidak wajib dilakukan hingga 2029. Pengunduran diri Starmer menandai berakhirnya masa kepemimpinan yang dimulai setelah kemenangan besar Partai Buruh dalam pemilu 2024. Partai Buruh dikabarkan akan memulai proses pemilihan pemimpin baru dalam beberapa pekan mendatang. Sementara itu, Andy Burnham diprediksi menjadi tokoh terdepan dalam perebutan kursi Perdana Menteri Inggris berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebelumnya pada hari Senin lalu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengumumkan akan mundur dari posisi Ketua Partai Buruh. Namun menegaskan akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga proses suksesi kepemimpinan selesai. Dalam pernyataannya, Starmer menyebut keputusan tersebut diambil setelah mendengar arahan dari fraksi Partai Buruh di parlemen dan menyatakan akan menghormati hasil keputusan tersebut. Ia menyampaikan sejumlah capaian pemerintahannya selama 2 tahun terakhir, termasuk perbaikan ekonomi, peningkatan upah real, penurunan waktu tunggu layanan kesehatan, hingga kebijakan ketenagakerjaan dan juga perubahan. Starmer juga menyebut kebijakan pemerintahan berhasil meningkatkan posisi Inggris di kancah internasional, termasuk hubungan dagang, kerjasama dengan sekutu Eropa, serta dukungan terhadap Ukraina. Ia menegaskan proses pemilihan pemimpin baru akan dimulai pada 9 Juli dan ditargetkan selesai sebelum masa reses musim panas parlemen. Starmer juga menyatakan akan memastikan proses transisi berjalan tertib, serta menyebut akan tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri hingga pemimpin baru terpilih. Dalam pidato penutupnya dengan suara bergetar, ia menyampaikan terima kasih kepada keluarganya dan menyebut akan lebih banyak menghabiskan waktu sebagai suami dan ayah setelah meninggalkan jabatan politik tertinggi di Inggris. I want to thank all of those friends and colleagues who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant Number 10 staff and our country's extraordinary civil service who dedicate their lives to public service. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Langkah ini muncul di tengah tekanan politik dan berbagai skandal yang mengguncang pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pertemuan ke-16 Penasihat Keamanan Nasional dan Perwakilan Tingkat Tinggi Bidang Keamanan Negara-Negara BRICS resmi dimulai di New Delhi, India. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi keamanan di antara negara-negara anggota. Pemerintah India menggelar pertemuan Penasihat Keamanan Nasional BRICS pada 22 hingga 23 Juni di ibu kota New Delhi. Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval menyambut para perwakilan dari Rusia, China, Brazil, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kerjasama strategis BRICS dalam bidang keamanan regional maupun internasional.
Para peserta diharapkan membahas berbagai isu keamanan global, termasuk stabilitas regional, terorisme, dan koordinasi strategi antar negara anggota. India sebagai tuan rumah menekankan pentingnya pendekatan kolektif dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks. Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting dalam diplomasi keamanan BRICS di tengah dinamika geopolitik dunia yang terus berkembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara barat secara terbuka tengah mempersiapkan diri untuk berperang melawan Rusia. Pernyataan itu disampaikan saat bertemu ratusan lulusan terbaik Akademi Militer di Moskow. Presiden Rusia menyatakan negara-negara NATO kini tidak lagi hanya memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina, namun juga secara terbuka meningkatkan anggaran pertahanan dan mempersiapkan kemungkinan konfrontasi negara Rusia. Dalam pidatonya di hadapan para lulusan Akademi Militer, Putin menuduh para pemimpin NATO dan Uni Eropa terus menyebarkan narasi mengenai ancaman militer Rusia untuk membenarkan peningkatan belanja pertahanan dan militerisasi di negara-negara mereka. Putin menilai Barat terlebih dahulu menciptakan tekanan dan ancaman terhadap Rusia, yang menurutnya memaksa Moskow mengambil langkah-langkah pertahanan demi menjaga keamanan nasional. Presiden Rusia itu juga menegaskan bahwa Moskow tetap mendukung terciptanya sistem keamanan yang setara bagi seluruh negara melalui tatanan dunia multipolar. Meski demikian, Putin menegaskan Rusia siap merespons secara cepat setiap ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Ia menambahkan program modernisasi triad nuklir Rusia terus berjalan sesuai rencana persenjataan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan rencana evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terdampar di kawasan Selat Hormuz. Operasi besar-besaran ini akan dikoordinasikan oleh Organisasi Maritim Internasional atau IMO di tengah berlanjutnya dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan operasi evakuasi akan dilaksanakan dalam koordinasi dengan Iran, Oman, negara-negara pesisir di kawasan Teluk, serta Amerika Serikat dan industri pelayaran internasional. Menurutnya langkah tersebut menjadi upaya penting untuk mengurangi dampak kemanusiaan akibat ketegangan dan konflik yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Dujarric menyatakan IMO telah mendapatkan jaminan keamanan yang diperlukan dan memverifikasi kondisi pelayaran demi menjamin kelancaran proses evakuasi. Saat ditanya mengapa evakuasi dilakukan meskipun Selat Hormuz masih terbuka untuk pelayaran, Dujarric menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kapal-kapal dapat meninggalkan kawasan tersebut dengan aman. Rencana evakuasi ini muncul setelah berbulan-bulan gangguan di salah satu jalur pelayaran terpenting dunia. Krisis memanas setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari. Setelah itu, Iran memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Data IMO menunjukkan sedikitnya 14 pelaut tewas dalam 46 serangan yang telah terkonfirmasi terhadap kapal-kapal di kawasan Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Muscat, Oman untuk melakukan perundingan terkait pengaturan keamanan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan Wakil Perdana Menteri Amerika Serikat J.D. Vance dan Jared Kushner. Hal ini menandai dimulainya perundingan kesepakatan penghentian Perang Timur Tengah. Menurut Bagher, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, berdasarkan MOU atau Nota Kesepahaman, perundingan final baru dapat dimulai setelah 5 ketentuan awal dijalankan, yakni penghentian perang di semua front termasuk Lebanon, pencabutan blokade laut Amerika Serikat, pembukaan pelayaran aman di Selat Hormuz, dan pengecualian sanksi bagi ekspor minyak Iran, serta pelepasan aset Iran yang dibekukan.
Di tengah pembicaraan genting, Trump mengancam Iran melalui media sosialnya, Truth Social. Ia memperingatkan Iran untuk menghentikan kelompok-kelompok yang didukungnya di Lebanon. Trump menegaskan Washington akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Teheran apabila gangguan keamanan di Lebanon terus berlanjut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengaku terdapat sedikit ketegangan selama negosiasi, termasuk ancaman dari pihak Iran untuk keluar dari proses pembicaraan. Meski demikian, Vance menegaskan perundingan tetap berlanjut hingga lewat pukul 1 dini hari dan berhasil mencapai kemajuan yang disebut sangat signifikan. Pembicaraan tersebut melibatkan delegasi Iran serta mediasi dari Qatar dan Pakistan, dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf memimpin tim Teheran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan Teheran tidak akan menghentikan upaya untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan Lebanon. Ia menyatakan Iran akan terus mendorong tercapainya kesepakatan hingga solusi final berhasil dicapai. Qatar dan Pakistan selaku mediator juga mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi dan penyusunan peta jalan menuju kesepakatan akhir dalam waktu 60 hari. Para pihak turut menyepakati pembentukan jalur komunikasi khusus untuk mencegah insiden di Selat Hormuz dan menjaga kelancaran pelayaran di salah satu jalur distribusi energi terpenting dunia. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik yang selama berbulan-bulan mengguncang kawasan Timur Tengah dan mempengaruhi stabilitas pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Senat Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan aksi militer lebih lanjut terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Langkah ini menunjukkan adanya dukungan lintas partai untuk membatasi kewenangan Presiden dalam melancarkan aksi militer. Senat Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat menyetujui resolusi War Powers dengan hasil pemungutan suara 50 berbanding 48. 4 senator Republikan memilih bergabung dengan Demokrat untuk mendukung resolusi tersebut, menandai munculnya dukungan lintas partai dalam upaya membatasi kewenangan Presiden terkait operasi militer. Melalui resolusi ini, Presiden Donald Trump diwajibkan mendapatkan persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan militer baru terhadap Iran, kecuali jika terdapat ancaman mendesak terhadap Amerika Serikat atau sekutunya. Para pendukung resolusi menegaskan bahwa konstitusi Amerika Serikat memberikan kewenangan menyatakan perang kepada Kongres, sehingga keputusan untuk melakukan aksi militer jangka panjang harus melibatkan lembaga legislatif. Sebelumnya resolusi serupa telah disetujui oleh DPR Amerika Serikat, namun pemerintahan Trump menilai langkah tersebut tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Perdebatan mengenai batas kekuasaan Presiden dan peran Kongres dalam pengambilan keputusan militer pun diperkirakan akan terus berlanjut di Washington. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi dengan melontarkan kritik tajam terhadap Senat Amerika Serikat terkait pemungutan suara mengenai wewenang perang atau War Powers Act. Menurut Trump, langkah tersebut justru memperlemah posisi Amerika Serikat saat menekan Iran. Melalui unggahan di platform Truth Social, Donald Trump menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam posisi tertekan dan disebut siap memberikan berbagai konsesi kepada Amerika Serikat. Trump mengklaim untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade pemerintah Iran menunjukkan sikap hormat terhadap Amerika Serikat dan kepresidenannya. Namun menurut Trump, pemungutan suara di Senat terkait War Powers Act dilakukan untuk waktu yang tidak tepat dan tidak memiliki dampak nyata. Ia menilai langkah tersebut memberikan sinyal yang salah kepada Teheran dan berpotensi memperkuat posisi pihak yang menjadi lawan Amerika Serikat. Trump juga menyorot 4 senator dari Partai Republik yang memilih mendukung posisi Partai Demokrat dalam pemungutan suara tersebut. Menurutnya, keputusan itu membuat proses negosiasi dan juga upaya menekan Iran menjadi lebih sulit untuk dijalankan. Meski demikian, Trump juga menegaskan akan tetap melanjutkan kebijakannya terhadap Iran dan yakin dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pentingnya membangun rantai pasok persenjataan yang mandiri bagi Israel. Menurutnya, keamanan jangka panjang negara itu harus ditopang oleh produksi dalam negeri, penguasaan teknologi, serta pengembangan generasi baru komandan militer.
Dalam pidatonya di Kibbutz Migdal Oz, Gaz Etzion, Netanyahu menyampaikan apresiasi atas dukungan yang juga selama ini diterima Israel dari Amerika Serikat. Namun dia menekankan bahwa Israel harus memiliki kemandirian yang lebih besar, terutama dalam bidang industri pertahanan. Pernyataan ini muncul di tengah berlangsungnya putaran awal pembicaraan antara Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss. Mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut ada perkembangan positif menuju kesepakatan dalam 60 hari ke depan. Sementara itu, Israel tetap menegaskan bahwa konfrontasi dengan Iran dan operasi terhadap Hezbollah di Lebanon merupakan isu yang harus ditangani secara terpisah. עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגרורותיה, אנחנו הכינו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה. ובעזרת השם, בעזרתכם, אנחנו נהיה במקום טוב. תודה רבה לכם. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik perusahaan-perusahaan minyak besar yang dinilainya tidak menurunkan harga bahan bakar meski harga minyak mentah dunia terus merosot. Trump menyebut konsumen menjadi pihak yang dirugikan oleh kondisi tersebut. Melalui unggahan di platform Truth Social, Presiden Donald Trump menyorot tingginya harga bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Amerika Serikat. Trump menilai perusahaan-perusahaan minyak besar tidak menyesuaikan harga jual BBM meskipun biaya pembelian minyak mentah mereka telah turun secara signifikan. Menurut Trump, penurunan harga minyak saat ini berlangsung sangat tajam, namun manfaatnya belum dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat konsumen. Ia bahkan menuduh terjadi praktik pengambilan keuntungan berlebihan yang membuat masyarakat harus membayar harga BBM lebih mahal dari yang seharusnya. Trump menegaskan telah memerintahkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk segera menyelidiki kondisi tersebut. Dalam pernyataannya, Trump juga mendesak agar harga bensin di seluruh negeri dapat turun jauh lebih cepat seiring dengan merosotnya harga minyak mentah global. Pernyataan Trump menambah sorotan terhadap kebijakan harga energi di tengah fluktuasi pasar minyak dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gurita Cherry menjagokan Korea Selatan di Piala Dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sorotan Dunia. Pemirsa, kita lanjutkan informasi dari seekor gurita bernama Cherry menjadi perhatian menjelang laga penentu grup A Piala Dunia 2026. Dalam sebuah atraksi di akuarium Cape Town, gurita bernama Cherry memprediksi Korea Selatan sebagai pemenang dalam pertandingan melawan Afrika Selatan. Rekaman video dari Two Ocean Aquarium menunjukkan gurita bernama Cherry bergerak di dalam akuarium sebelum akhirnya memilih salah satu dari dua toples yang ditempatkan di dalam akuarium. Kedua toples tersebut berisi umpan yang sama dan diberi penanda bendera Afrika Selatan serta Korea Selatan. Cherry kemudian memeluk toples berbendera Korea Selatan yang dianggap sebagai prediksinya untuk pertandingan tersebut. Perawat akuarium Taigan Roberts menjelaskan bahwa tantangan ini merupakan bagian dari program pengayaan perilaku hewan untuk merangsang insting berburu dan rasa ingin tahu. Cherry telah tinggal di akuarium selama 2 bulan terakhir dan dijadwalkan akan dikembalikan ke habitat alaminya dalam waktu dekat. Prediksi Cherry mengingatkan publik pada fenomena Paul the Octopus, gurita asal Jerman yang menjadi sensasi dunia karena berhasil menebak sejumlah hasil pertandingan di Piala Dunia 2010. Sementara itu, pertandingan Korea Selatan melawan Afrika Selatan sendiri akan dilaksanakan pada 24 Juni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Perdebatan soal siapa sosok terbesar dalam sejarah sepak bola Argentina kembali menghangat. Nama Diego Armando Maradona dan Lionel Messi kembali diperbandingkan setelah sang kapten Albi Celeste menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Rekaman dari Buenos Aires menunjukkan para pendukung dari berbagai generasi menyampaikan pandangan mereka tentang dua legenda tersebut. Perdebatan itu kembali muncul setelah Messi berhasil mengukuhkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Sebagian menilai Messi sebagai sosok idola modern yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi juga menjadi panutan melalui sikap dan juga kerendahan hatinya. Sementara yang lain menyebut Maradona sebagai tokoh yang memberikan identitas dan juga menjadi simbol rakyat Argentina. Si es por los títulos, lógicamente Messi. Ahora, si es por el amor y por el amor que ha tenido Maradona y que tiene hoy, inclusive después que ya no está, después de tanto tiempo que dejó el fútbol, también me inclinaría por eso, porque ha salvado vida, inclusive en algunos lugares Maradona. Vos nombrabas a Maradona y Argentina se la conoce a Maradona, por nombrar a Maradona decía Argentina sin Maradona. Es algo que es una cosa increíble. Y yo elijo a Messi, pero porque yo lo vi a Messi, no vi a Maradona, aunque estuve ahí, porque cuando él volvió a Boca yo todavía lo recuerdo, pero yo elegiría a Messi, pero porque es el que yo vi, con el que yo crecí y el que me levantaba a cualquier hora para ver los partidos. Meski pendapat terus terbagi, mayoritas fans sepakat bahwa Messi dan Maradona adalah dua simbol besar Argentina. Maradona tetap menjadi wajah passion dan juga kedekatan dengan rakyat, sementara Messi mempresentasikan keunggulan prestasi dan ketekunan di era modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah kota Guadalajara, Meksiko menyiapkan zona inklusi khusus di area FIFA Fan Fest Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pengunjung termasuk penyandang disabilitas agar dapat menikmati euforia pesta sepak bola dunia secara aman dan nyaman. Rekaman video menunjukkan berbagai fasilitas khusus yang disediakan di area FIFA Fan Fest dekat Katedral Metropolitan Guadalajara. Fasilitas tersebut meliputi jalur akses kursi roda, area sosial, serta ruang khusus bagi penyandang disabilitas, beserta pendamping dan juga pengasuh mereka. Program ini dibuat untuk memberikan akses yang lebih mudah dan aman bagi penyandang disabilitas agar dapat merasakan langsung suasana Piala Dunia. Petugas khusus juga ditempatkan di sekitar lokasi untuk membantu mengarahkan pengunjung penyandang disabilitas menuju area yang telah disediakan. Selain meningkatkan aksesibilitas, penyelenggara juga menerapkan protokol perlindungan anak melalui pemberian gelang identitas berisi informasi dasar. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan petugas menemukan dan juga mempertemukan kembali anak-anak yang terpisah dari orang tua atau pendampingnya di tengah keramaian acara. Otoritas setempat menyebut seluruh kasus anak hilang yang terjadi saat pertandingan tim nasional Meksiko berhasil ditangani dan juga diselesaikan melalui protokol tersebut. Zona inklusi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota Guadalajara untuk menciptakan acara publik yang lebih ramah dan juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Piala Dunia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seekor bebek bernama Merlin yang viral di Meksiko selama Piala Dunia 2026 kini didaftarkan ke Lembaga Hak Kekayaan Intelektual Meksiko. Langkah ini dilakukan oleh pemiliknya untuk melindungi nama dan citra Merlin dari penggunaan komersial tanpa izin. Rekaman video menunjukkan Merlin tiba di kantor Institut Hak Kekayaan Industri Meksiko atau INPI di Mexico City bersama keluarga pemiliknya. Kehadiran bebek berusia 2 tahun itu langsung menarik perhatian warga yang berhenti untuk berfoto bersama. Merlin menjadi viral di media sosial setelah tampil mengenakan jersey tim nasional Meksiko saat perayaan Piala Dunia 2026 di Jalan Reforma Mexico City. Pemilik Merlin, Carla Ivenete Gomez, mengatakan pihaknya memutuskan untuk mendaftarkan hak merek setelah banyak perusahaan dan pedagang menggunakan nama serta gambar Merlin tanpa persetujuan. Menurutnya tindakan tersebut tidak adil karena pihak keluarga tidak mendapatkan manfaat dari penggunaan komersial tersebut. Gomez menegaskan pendaftaran ini bertujuan melindungi identitas Merlin seiring meningkatnya popularitas sang bebek di dalam maupun luar media sosial. Ya eran demasiados abusos los que estaban cometiendo con el nombre de mi pato y no se me hace justo porque a nosotros no nos estaba beneficiando que las otras empresas estuvieran haciendo esto, porque en ningún momento nos hablaron para, ¿sabes qué? Te vamos a dar una parte o algo. Nunca hicieron eso y por eso opté ya está registrada el nombre de Merlin. Sebelum mendatangi kantor INPI, Merlin juga sempat hadir dalam konferensi pers pagi Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Nasional dengan mengenakan jersey timnas Meksiko dan dasi FIFA.
Pemilik Merlin menegaskan kehadiran tersebut murni bersifat hiburan dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Berkat popularitasnya, FIFA menunjuk Merlin sebagai duta resmi kota tuan rumah Mexico City untuk Piala Dunia 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kilat berwarna ungu terlihat menyinari langit kota Chelyabinsk di wilayah Ural, Rusia pada malam hari saat hujan deras dan badai melanda wilayah tersebut. Rekaman yang beredar menunjukkan kilat ungu terang menyiarkan cahaya di langit di atas kawasan perkotaan Chelyabinsk. Menurut Pusat Hidrometeorologi Chelyabinsk, wilayah tersebut masih berpeluang mengalami hujan deras dan badai hingga 23 Juni. Dalam 2 pekan pertama Juni, kota Chelyabinsk mencatat curah hujan sebesar 75 mm, lebih tinggi dari rata-rata bulanan sebesar 61,8 mm. Para ahli meteorologi memperingatkan potensi kenaikan level sungai yang dapat memicu resiko banjir di wilayah rendah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga dan wisatawan memadati jalanan kota Dansai, Provinsi Loei, Thailand untuk mengikuti festival tahunan Pitakon atau Festival Hantu. Perayaan budaya yang menjadi salah satu ikon Thailand ini berlangsung meriah dengan para peserta mengenakan kostum dan topeng berwarna-warni. Rekaman video menunjukkan iring-iringan para peserta berjalan menyusuri jalanan kota Dansai sambil menari diiringi musik tradisional. Para peserta tampil mencuri perhatian dengan mengenakan topeng hantu yang dilukis secara manual, serta kostum warna-warni khas festival Pitakon. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul juga turut hadir dan mengikuti rangkaian festival bersama masyarakat. Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah kehadiran replika hantu berukuran besar, kereta hias, serta simbol tradisional baku yang diyakini membawa kemakmuran dan curah hujan melimpah untuk musim tanam padi. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan kemeriahan festival, keunikan kostum, dan suasana ramah yang ditunjukkan masyarakat setempat. Festival Pitakon digelar selama 3 hari, mulai 20 hingga 22 Juni, dan menjadi bagian penting dari tradisi masyarakat di wilayah timur laut Thailand. Perayaan ini memperingati kembalinya Pangeran Vesantara, tokoh yang dalam ajaran Buddha diyakini sebagai salah satu reinkarnasi Sang Buddha. Selama bertahun-tahun, Festival Pitakon telah menjadi salah satu agenda budaya paling ikonik di Thailand yang memadukan nilai religius, tradisi, dan perayaan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebelum matahari terbit, kawasan terasering sawah Longji di Guangxi, Cina berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan warga suku Yao dan Zhuang menggelar festival Shuyang, sebuah tradisi tahunan yang menandai dimulainya musim tanam padi. Rekaman video menunjukkan ribuan titik cahaya obor bergerak menyusuri lekukan terasering yang telah terisi air. Ratusan warga membawa obor bambu menyala sambil mengikuti arus prosesi di belakang tari naga emas, diiringi kemeriahan kembang api yang menerangi langit malam. Arak-arakan tersebut mengantarkan Dewi bibit padi menuju lokasi upacara adat, tempat masyarakat memanjatkan doa agar mendapatkan cuaca yang baik dan hasil panen yang melimpah. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan suasana sakral dan semangat kebersamaan yang terasa dalam perayaan tersebut. 我是来自武汉，然后这一次来到我们桂林这边参加这个寿阳节，我觉得非常的感动。然后跟着整个队伍，然后看到我们金龙上山，然后包括我们的央母娘娘在这个地方非常庄重的举行这个祭祀活动，我感觉就是我当时看的时候眼睛里面眼含热泪，我就觉得哇，我们中国人民就是为了去祈求风调雨顺，然后为了我们的这个 稻田能够丰收，我们大家能吃饱饭，我觉得中国人民有非常朴素的美好的愿望。然后当时我觉得我作为中国人，其中也有特别感动。 Festival Shuyang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Chuang dan Yao yang digelar menjelang dimulainya musim tanam padi secara serentak di kawasan terasering Longji. Dalam ritual utama, para pemuka adat menebarkan bibit padi ke areal sawah sebagai simbol dimulainya musim tanam dan harapan akan panen yang subur. Festival Shuyang tahun ini diselenggarakan selama 2 hari di desa Ping An Chuang dan menarik lebih dari 12.000 pengunjung. Berbagai atraksi budaya mulai dari pertunjukan seni tradisional, ritual adat, prosesi obor, hingga kegiatan menanam padi menjadi daya tarik utama perayaan ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kanal-kanal di Honsulersdijk di Belanda berubah menjadi panggung parade warna-warni saat puluhan perahu hias berlayar dalam ajang Varencorso Westland. Acara tahunan ini menampilkan kreasi bunga dan tanaman yang menjadi kebanggaan daerah tersebut. Rekaman video menunjukkan deretan perahu yang didekorasi dengan bunga, tanaman, dan hasil pertanian berlayar menyusuri kanal di kawasan Honsulersdijk. Wisatawan terlihat memadati jembatan serta tepi kanal untuk menyaksikan arak-arakan perahu hias yang penuh warna. Penyelenggara menyebut sekitar 41 perahu berpartisipasi dalam kompetisi tahun ini. Setiap tim memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menyusun konsep dan juga desain sebelum memasang ribuan bunga pada perahu menjelang hari pelaksanaan. Salah satu peserta mengungkapkan proses pembuatan perahu dimulai sejak akhir tahun lalu, dengan pemasangan bunga dilakukan dalam 3 hari terakhir sebelum parade. Tradisi parade bunga ini juga berakar dari kuatnya industri hortikultura di wilayah Westland yang juga dikenal sebagai salah satu sentra produksi bunga dan tanaman di Belanda. Seiring berjalannya waktu, Varencorso Westland tidak hanya menjadi ajang pelestarian tradisi tetapi juga atraksi wisata musim panas yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sorotan Dunia edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Syahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.